Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Kita sudah membahas sebahagian dari pembahasan terkait dengan anak merupakan ujian bagi kedua orang tua. Anak merupakan ujian bagi kedua orang tua. Ujian dalam arti bisa saja anak itu menjadi penghalang bagi orang tua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa menyeret orang tuanya untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang tua harus pandai-pandai dalam mendidik anaknya. Jangan sampai anaknya membuat dirinya menjadi seorang yang bakhil atau menjadi seorang yang pengecut. Rasulullah mengatakan, al-waladu mubkhilun wa mujbinun. Anak itu bisa membuat orang itu menjadi bakhil, pelit, dan bisa menjadikan seorang itu menjadi seorang yang pengecut. Ini dikarenakan karena dia berpikir tentang nasib anak-anaknya. Kadang seorang yang ingin berderma dengan uangnya, kemudian dia melihat anaknya, dia nggak jadi mendermakan sebagian hartanya kepada anaknya. Demikian ikhwah, tidak jadi. Mengapa demikian? Karena dia menganggap dia harus kumpulkan uangnya untuk masa depan anaknya. Apalagi sekarang ini seorang baru saja lahir anaknya, yang dia pikirkan sudah bagaimana dia nanti kuliah. Padahal anak baru lahir, yang difikirkannya bagaimana biaya kuliahnya nanti. Demikian ikhwah, sampai sejauh itu. Akhirnya dia menjadi orang yang bakhil, demi untuk memenuhi kebutuhan si anak di masa dia kuliah. Sementara kita sendiri tidak tahu apakah dia sampai usia kuliah. Tapi begitulah kondisi yang kita lihat. Makanya kan ada asuransi pendidikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Kemudian ikhwah azanallah wa iyyakum, innahu rajulun, kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita lihat lagi Unzur ila hadzal ladzi ightarra bi auladihi wa lam yaqum bi syukri ni'matillahi alaih. Coba perhatikan seorang yang tertipu dengan anak-anaknya sehingga dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Unzur hadzal ladzi qala Allah fi sya'ni. Coba perhatikan apa yang dikatakan Allah tentang orang tersebut. Dzarni wa man khalaqtu wahida, tinggalkan aku dan apa yang aku ciptakan. Wa ja'altu lahu malam mamduda,
dan aku berikan kepadanya harta yang banyak, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Anak-anak yang selalu bersamanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Beberapa ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Apa kata Allah? Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan mereka ke dalam neraka saqar. Demikian ikhwah, padahal orang ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan anak-anak, di mana anak-anak itu ada bersama dia, hidup bersama dia, dan dia juga ketika mencari rezeki dia tidak jauh-jauh, dia tetap ada bersama anak-anaknya. Innahu rajulun qad manallahu alaihi bil abna'i wa ja'alahum syuhudan ay hudurun haulahu. Di mana ini adalah kisah tentang seorang laki-laki, Allah anugerahkan kepadanya anak-anak, di mana anak-anaknya tersebut ada bersama dia, ya, ada hidup bersama dia. La yahtajuna ila safarin min ajli iktisabi rizq, di mana dia tidak perlu pergi bersafar merantau untuk mendapatkan pekerjaan demi memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Demikian ikhwah. Bal rizquhum darun alaihim, ya, dan rezekinya ada berada di sekitar mereka. Kan ada ikhwah seorang yang dia berada di kampungnya, rezekinya dia anggap sangat sedikit, dia akan berupaya semoga di tempat lain dia mendapatkan rezeki yang lebih mudah ketimbang di kampungnya. Akhirnya dia pun merantau. Walaupun memang merantau itu sendiri tidak memberikan jaminan bahwasanya dia pasti akan sukses di rantauan, tidak harus ikhwah. Ya, ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Tapi orang ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 dan seterusnya ini orang ketika dia bekerja dia nggak perlu pergi jauh-jauh meninggalkan kampungnya. Ya. Dia mencari rezekinya sekitar kampungnya itu saja. Dia nggak perlu meninggalkan anak dan istrinya. Nggak perlu. Sehingga dia bersama anaknya, terus dia bersama anak-anaknya, ya. Anak-anaknya juga ada sekitar dia, tidak harus berpisah dengan anak-anaknya. Demikian ikhwah. La yahtajuna ila safarin min ajli iktisabi rizq. Tak perlu dia harus pergi safar dalam rangka untuk mendapatkan rezeki. Bal rizquhum darun alaihim. Bahkan rezekinya itu ada di sekitarnya. Wahum haula abihim tuqirru bihim ainu abihim. Anak-anaknya ada di sekitar ayahnya, sehingga ayahnya itu bisa merasakan sehingga ayah senang dengan adanya anak-anak selalu hadir di dekatnya. Wa ma'adzalika lam yashkur hadhihi ni'mah bal kafara. Namun sayangnya si laki-laki ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia kafir, ingkar terhadap nikmat tersebut. Fakana aqibatuhu an qala fi sya'ni, dan akibatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Tahu enggak kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Dia tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Artinya dibakar semua yang ada, masuk ke dalamnya akan dibakar habis oleh neraka saqar ini. Lawahatul bil bashar, yang akan membakar manusia. Itulah ikhwah. Ya. Seorang ayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkannya kepada yang Allah anugerahkan untuknya anak-anak, Allah mudahkan rezekinya itu ada di sekitarnya, namun dia malah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka saqar. Fa iyyaka ya Abdullah an tatakhallafa an syukri ni'matillahi alaih. Oleh karena itu, hati-hatilah wahai Abdullah, jangan sampai engkau tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepadamu. Wa iyyaka an tatakhallafa an ta'atillahi bisababil aulad. Oleh karena itu, hatilah engkau an tatakhallafa an ta'atillah. Jangan sampai engkau menjauhi diri dari ketaatan kepada Allah bisababil aulad, dikarenakan anak-anak. Dan bukan ikhwah. Oleh karena itu seorang ayah ya memang dia harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dia yang harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tapi ingat, jangan sampai anak-anaknya tersebut malah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka saqar.
karena dia tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya anak-anak kita itu anak-anak yang bisa kita jadikan sebagai aset kita untuk mendapatkan surga, sebagai modal bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya demikian. Bukan malah menyeret kita ke dalam nerakanya Allah. Bukan malah menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah, itu neraka Saqar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, demikian ikhwah. Kemudian fa'alal abawain ayyakuma bitarbiyati abnaihima. Oleh karena itu, kedua orang tua harus dia didik anak-anaknya. Untuk apa? Ala ta'atillah, agar anaknya taat kepada Allah. Makanya ikhwah, dalam mengajarkan anak-anak kita untuk taat kepada Allah, itu kebiasaannya yang harus kita biasakan sejak dia masih usia sangat dini. Ya. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mengajarkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah itu sejak usia dini. Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin, perintahkan anak kalian salat ketika dia sudah berusia 7 tahun. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itu usia 7 tahun. Artinya diajarkan dia. Demikian juga hadis dari Rubai' binti Muawidh yang dia katakan, kunna nusawi musibyanana, kami mengajarkan anak-anak kami, membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa. Anak-anak kami di situ lafaznya. Artinya anak-anak ini sejak kecil sudah dibiasakan, sudah dilatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita pelajari ketika kita melatih mereka bagaimana cara menderma misalnya, ya kita ajarkan kepada mereka. Mungkin awalnya kita berikan uang kita, dia memberikan kepada fakir miskin. Atau suatu hari kita minta dia yang memberinya dari uangnya sendiri. Itu namanya melatih ikhwah, melatih untuk menjadi seorang yang dermawan. Ya tentunya ketika melatih ini kita harus berikan dalil-dalil tentang masalah itu, sehingga apakah dia berupa pahala ataukah berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga si anak pun akan menjadi semangat untuk itu. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa yansha'tuhum ala ma yardallah, sehingga mereka tumbuh sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika bitigha'a mardatillah. Semua itu tujuannya agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala yanshagila bihi ma'ani ta'atillah. Jangan sampai kalian lalai melatih mereka untuk taat kepada Allah. Wala an dzikrillah. Demikian juga untuk berzikir kepada Allah. Faqad hadzarallahu Subhanahu wa taala min syighali bil auladi an dzikrillah. Ayyamat tahdzir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Allah telah mentahzir, Allah telah mewanti-wanti jangan sampai sibuknya kita dengan anak-anak kita membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Qala subhanahu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Demikian ikhwah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai orang tua, jangan sampai harta kita, anak-anak kita melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Qala subhanah, tadi surah Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Katakan ya Muhammad, apabila ayah-ayahmu,
anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, dan harta yang engkau cari, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang engkau kumpul-kumpulkan, yang engkau cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan akan jatuh pada kerugian, wa masakinu tardaunaha, dan rumah tempat tinggal yang kamu sudah sangat ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabilillah. Apabila itu semua, apabila ayah, anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta, dan tempat tinggal, ini semua jika membuat kalian, jika ini semua lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, maka wajihadin fisabilillah, dan lebih dicintai ketimbang jihad fisabilillah, maka fatarabbasu, tunggu saja harinya, ya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu saja Allah akan datang dengan urusannya, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak akan menerima, tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini kan sesuatu yang memang kita ada disebutkan orangnya, ya, yang kerabat kita yang memang sangat dekat dengan kita, ayah, anak, apalagi pasangan, saudara, ini kan orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Apabila itu semua dapat membuat kalian terlalai dari Allah dan Rasulnya, maka hati-hati, tunggu saja saatnya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu saja saat kehancurannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kita harus kita harus takar diri kita. Sebenarnya kecintaan kita kepada Allah itu seberapa sih? Demikian ikhwah, ya. Seberapa sih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah istri saya yang sangat cantik jelita ini malah membuat saya lalai tidak salat ke masjid? Atau apakah perdagangan saya yang sangat laris manis ini membuat saya jadi gak sempat untuk datang, untuk berkunjung ke rumah orang tua misalnya? Atau bahkan gak sempat lagi ke masjid, atau bahkan tidak sempat lagi pergi mengaji? Ya, kita bisa introspeksi diri kita. Jika itu memang terjadi, maka hendaklah dia introspeksi diri mereka, bahwasanya dia sedang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, tunggu saja tanggal mainnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Waqil wa tafahham ya ibadallah, cerdaslah dan fahamilah wahai hamba Allah, hadzal hadis, yaitu hadis ini, alladzi akhrajahul Bukhari wa Muslim, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Anas, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia beriman, sampai aku adalah orang yang paling dia cintai ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, dan ketimbang seluruh umat manusia. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada dalam hati kita bahwasanya kita lebih cinta kepada ayah kita ketimbang Allah, lebih cinta kepada teman-teman kita daripada Allah, maka tunggu saja, ya. Apa tanda-tanda cinta kita kepada teman lebih kita perhatikan ketimbang Allah? Ya, ketika kita sedang kumpul-kumpul dengan teman, adzan berkumandang, kira-kira bagaimana? Apakah kita lanjut ngobrol dengan teman-teman kita, ataukah kita tinggalkan teman kita dan kita pergi untuk sholat berjamaah di masjid, atau bagaimana? Demikian. Kalau ternyata dia malah lebih memilih ngobrol dengan teman-temannya hingga jam 3 misalnya, sementara waktu zuhur sudah lewat kan? Ada waktu zuhur tapi sudah lewat, sudah jauh. Waktu zuhur misalnya jam 12:30, tapi sampai jam 3 dia belum juga sholat, dikarenakan ngobrol dengan kawannya, mau ditinggal kawannya sayang, ya, karena lagi masih asyik ngobrol. Akhirnya ikhwah, ini jenis orang-orang yang memang lebih mencintai, ya, teman-temannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di sini Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wal walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian kepadaku hingga aku lebih dia cintai ketimbang anaknya, ketimbang kedua orang tuanya, dan ketimbang seluruh umat manusia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Belatusi abna'aka 'inda mautik bima tarahum yahtajuna ilaihi. Hendaklah kamu mewasiatkan kepada anak-anakmu ketika engkau merasa akan meninggal dunia, dengan sesuatu yang menurut kamu itu akan bermanfaat, berfaedah untuk kehidupan mereka. Demikian ikhwah. Ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau sebelum beliau wafat, apa katanya? La'anal yahud wan nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajina. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Atau Rasulullah juga katakan saat-saat beliau sebelum beliau meninggal dunia, apa kata beliau? La'anallahul musawwirun. Allah melaknat para Allah melaknat tukang-tukang gambar, maksudnya gambar-gambar manusia atau gambar hewan. Demikian ikhwah. Jadi sebelum kita meninggal, cobalah pesan-pesan untuk anak-anak kita, ya, pesan-pesan untuk anak kita. Seperti Nabi Yakub ketika dia mau meninggal dunia, apa pertanyaannya? Ma ta'buduna min ba'di? Hai anak-anakku, apa yang kalian sembah nanti setelah aku meninggal dunia? Demikian. Itu pertanyaannya. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Itu dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa Rasulullah SAW yusi ibnatahu Fatimata 'inda mautihi bis sabri was sabat. Dan Rasulullah SAW sendiri telah berwasiat kepada putrinya Fatimah agar setelah dia mati nanti, setelah beliau wafat nanti, dia harus tetap bersabar, ya, tetap bersabar dan tetap kokoh keimanannya. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, "Inna kunna azwajun Nabi SAW indah jami'an." Ketika kami adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istri-istri Rasulullah SAW berkumpul dekat beliau. Lam yughadir minna wahidatun. Tidak ada seorang pun yang pergi meninggalkan kami. Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi wala wallahi ma tukhti'u masyiatahu min masyiati Rasulullah sallallahu. Ketika kami istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama beliau, ya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang pergi, maka datanglah Fatimah sambil berjalan. Apa kata Aisyah? Demi Allah, lenggang-lenggoknya persis sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, falamma ra'a rahaba, ketika dia melihatnya, artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah radhiyallahu anha, qala marhaban ya benati, selamat datang wahai putriku. Summa ajlasaha an yaminih, lantas dia dudukkan di samping ataupun di sebelah kanan beliau. Summa sarraha, kemudian beliau menceritakan satu rahasia kepada Fatimah binti Abi Bakar. Kemudian fabakat bukaan syadidan. Ketika mendengar wasiat Rasulullah itu, beliau pun, yaitu Fatimah, nangis sehabis-habisnya. Ya. Nangis, sangat nangis. Falamma ra'a huznaha sarha thaniyah. Ketika Rasulullah melihat bagaimana kesedihan, tangisan Fatimah radhiyallahu anha yang luar biasa, beliau pun panggil lagi dan membisikkan lagi. Ya, beliau membisikkan sesuatu yang lain. Kemudian fa idza hiya tadhak. Ternyata setelah Rasulullah membisikkan, dia tuh malah tertawa. Ya, dari nangis tertawa. Demikian. Dia nangis setelah Rasulullah bisikkan sesuatu, dia menangis, dan dia menangis ketika dan dia tertawa ketika Rasulullah SAW memberikan bisikan yang kedua.
Kemudian ikhwah rahimallahu, falamma tufiya, kemudian ikhwah, qalat faqultu laha, aku berkata kepada Fatimah, ana min baini nisaihi, sementara aku termasuk salah seorang dari wanita Rasulullah. Khassaka Rasulullah SAW bisir, sesungguhnya ya, engkau telah Rasulullah khususkan untuk memegang amanah. Min bainina, yang mereka angkat di antara kami. Summa anta tabekin, kemudian Anda menangis. Ya, kemudian Anda sendiri yang menangis. Falamma qama Rasulullah sa'alatha amma saraka. Sa'alatha amma sarha. Kemudian falamma qama Rasulullah, ketika Rasulullah pun sudah selesai, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada orang yang paling dekat dengan ya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sudah membisikkan sesuatu, maka yang kedua, maka Fatimah binti Rasulullah SAW tertawa. Ya. Tertawa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ingin bertanya apa sebenarnya. Qultulaha, aku berkata kepada Fatimah, aku adalah termasuk istri Rasulullah SAW dan dan aku di antara istri Rasulullah SAW. Sa'altuha amma sarak, aku bertanya kepada Aisyah sesuatu yang membuat dia menjadi rahasia. Qalat, dia katakan, lam ma kuntu li ufshi ala Rasulullah sirrahu. Kata Fatimah radhiyallahu anha, aku tidak ingin membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Fatimah tadi? Aku tidak akan membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu. Qalat ama al-an falamma tufiya, ketika Rasulullah sudah wafat, qultulaha, aku berkata kepada Aisyah, azamtu alaiki bima li alaika mil haq lamma akhbaratni qalat ama al-an fa ni'ma fa ni'ma fa akhbaratni, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, ketika Rasulullah wafat, maka aku pun kembali bertanya. Tadi kan awalnya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada Fatimah, ketika Rasulullah sebelum wafat dia membisikkan sesuatu, kemudian kamu nangis sejadi-jadinya. Namun ketika Fatimah kemudian Rasulullah membisikkan kamu yang kedua, kamu malah bahagia dan tertawa. Itu kenapa? Nah, demikian kata Fatimah, aku tidak akan merahasiakan rahasia Rasulullah SAW. Aku tidak akan membocorkan rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimallahu. Kemudian falamma tufiya qultulaha azamtu alaiki bima li alaika mil haq. Setelah Rasulullah wafat, maka sahabat tadi pun datang lagi. Artinya Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha datang lagi bertanya kepada Fatimah, kenapa sebenarnya? Kenapa bisikan pertama membuatmu menangis, bisikan kedua membuatmu tertawa terbahak-bahak? Baik. Maka aku pun minta pertanyaanku diberitahukan kepada Aisyah. Qalat, kata Fatimah, amal an fanam. Kalau sekarang sudah boleh. Artinya dahulu Rasulullah itu masih hidup, maka aku belum boleh memberikan rahasia tersebut. Tapi ini sekarang beliau sudah hidup dan ini Rasulullah SAW sudah meninggal, dan sekarang saatnya aku akan memberitahukan. Fa akhbaratni, maka dia pun memberitakan kepadaku. Qalat ama hina sarani fil amril awal fa innahu akhbarani anna Jibril kana yu'ariduhu bil Qur'an kulla sanati marrah. Adapun yang bisikan yang pertama sekali yang dilakukan oleh malaikat, ya,
dia memberitahukan kepadaku bahwasanya Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran setahun sekali. Ya, setahun sekali. Kemudian, wa innahu qad aradni bimal am marratain. Dan wa innahu qad aradni, dan dia telah menentangku al-amu marratain, dalam setahun itu ada 2 kali. Wala adri al-ajala illa qad qataraba. Aku tidak tahu, sepertinya ajalku sudah dekat, kata sahabat tadi. Fattaqillah wasbiri, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Fa inni ni'ma as-salafu ana laki. Sesungguhnya aku adalah orang salaf yang terbaik, ya, buatmu nanti, wahai Fatimah. Qalat, maka fabakaitu bukaan alladzi ra'aita. Maka setelah itu pun aku pun menangis sebagaimana tangisan yang kamu lihat sendiri. Falamma ra'a jaz'i sarani saniyah. Ketika dia melihat, ya, ketika beliau membisikkan untuk kali yang kedua kepada Fatimah, qala, apa katanya? Ya Fatimah, anta ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin. Tidakkah engkau ridho engkau menjadi pemimpin wanita-wanita orang mukmin? Au sayyidata nisa'i hadil ummah, atau pemimpin wanita umat ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memberikan contoh kepada rumah tangga kaum muslimin, dengan artian silakan mereka berwasiat kepada anak-anak mereka yang mungkin pada waktu itu mereka pun menangis terseduh-seduh karena teringat di saat ayahnya yaitu ketika menangis terseduh-seduh ketika ayahnya mengatakan bahwasanya ayahnya akan meninggal dunia. Kemudian ketika dia ternyata dilihat Rasulullah, dia sangat sedih, lantas Rasulullah membisikkan kepadanya kali yang kedua bahwasanya dia akan menjadi pemimpin penduduk surga yang perempuan. Demikian ikhwah. Itulah dia, ya. Itulah dia bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Fatimah radhiyallahu anha. Tapi ikhwah azinallahu wa iyyakum, ya. Kemudian kita lihat satu lagi, wa Abdullah walidul Jabir yusi Jabiran bi ikhwati indal mamat. Demikian juga Abdullah, yaitu ayah daripada Jabir, mewasiatkan kepada Jabir dan saudari-saudaranya kalau dia meninggal nanti, ya. Kalau dia meninggal nanti. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sepertinya penulis ingin memberitahukan kepada para pemirsa sekalian agar kita itu berwasiat, ya, berwasiat kepada anak-anak kita. Wasiatnya apa? Wasiat itu wasiat yang baik, ya, wasiat yang baik. Demikian juga ini hadis ini ikhwah. Akhrajal Bukhari min hadis Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah, kalau dia berkata, lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail. Ketika datang, mulai mendekat masa peperangan Uhud, ya, da'ani abi minal lail, maka aku pun dipanggil oleh ayahku. Ya, besoknya mau perang Uhud, malamnya dipanggil oleh ayahnya. Faqala ma arani illa maqtulan fi awwali ma yuqtal min ashabin Nabi sallam. Aku tidak melihat kecuali aku termasuk orang-orang yang pertama terbunuh dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruk ba'di azzu alayya minka ghaira nafsi Muhammad sallam. Ghaira nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya aku tidak memiliki apapun yang paling mulia selain diriku, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang aku miliki. Kemudian wa inna alayya dainun,
dan sesungguhnya aku punya hutang. Faqdi wastausi bi akhwatika khairan. Ya, sungguhnya aku punya utang. Sesungguhnya aku punya hutang dan tolong dilunaskan. Tolong dilunaskan dan hendaklah kamu jaga baik-baik kakak-kakakmu ataupun saudari-saudarimu. Fa asbahna fakana awwal qatil. Dan ketika kami di pagi hari ternyata memang benar bahwasanya dia termasuk orang yang pertama yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wadufina ma'ahu akhar fi qabrin. Dan ternyata dalam satu kuburan itu tidak hanya dikuburkan satu orang, tapi dikuburkan dengan orang lain. Jadi satu kuburan untuk berapa orang. Kemudian ikhwah, kemudian summa lam yatib nafsi an atrukahu ma'al akhar. Kemudian aku tidak tenang. Aku tidak bisa tenang hingga aku tidak tenang kalau aku membiarkan ayahku satu kuburan dengan orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittata asyhur. Maka aku keluarkanlah jenazah ayahku setelah 6 bulan. Fa idza huwa kayaumin wada'tuhu hay'ata ghaira udhunihi. Ternyata dia masih sama persis seperti di hari yang aku letakkan dia. Ya, di mana fastakhrajtuhu, aku gali lagi kuburannya, ya. Kemudian setelah 6 bulan aku gali kembali kuburannya, maksudnya digali supaya dibuatkan kuburan khusus demikian untuk satu orang. Digali setelah 6 bulan digali, fa idza huwa kayaumin wada'tuhu hay'ata ghaira udhunihi. Ternyata pada saat itu dia sama persis kondisinya. Di saat aku meletakkan ke liang lahat, hanya saja ada telinganya yang rusak. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya bahwasanya mewasiatkan anak, ya, mewasiatkan anak, apalagi ini hutang ikhwah. Makanya kita sebagai seorang tua kalau ada hutang segeralah bayar, dan kalaupun belum bisa dibayar segera catat. Ya, kita tidak tahu bagaimana nasib daripada usia kita. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Taib, itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh bertanya langsung dengan via telepon atau dengan via WhatsApp dengan nomor yang tertera dalam pesawat televisi Anda. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, tim Rosat TV dan kaum muslimin. Ana ingin bertanya, Ustadz, ada anak akhwat usia 24 tahun. Alhamdulillah diberi petunjuk dan sudah ngaji sunnah beberapa tahun belakangan. Ayah ana sudah wafat. Ana dijodohkan dengan ta'aruf dengan ikhwan yang tidak bermanhaj salaf. Ana pribadi berat sekali menerimanya. Ketika ditanya kenapa, ana belum bisa sampaikan alasan tersebut kepada keluarga ana karena keluarga ana masih memandang negatif manhaj ini. Ibu ana sudah berharap besar ana menikah dengan laki-laki tersebut dan berkata untuk tidak menolak laki-laki yang ingin ta'aruf karena sholatnya sudah 5 waktu. Beliau mengaji tasawuf dan sudah baik akhlaknya, agamanya. Kalau ana menolak akan membuat ibu ana sedih sekali. Ana takut berdosa dan tidak tega jika ibu ana akan bersedih, tetapi ana berharap menikah dengan yang satu manhaj. Kalau tidak ana khawatir terwarnai. Mohon nasihatnya, apa yang harus ana lakukan Ustadz, jazakumullah khairan. Jadi kisahnya ini, dia seorang akhwat berapa tahun dilamar oleh seorang laki-laki yang tidak bermanhaj salaf. Kalau kita lihat hukum asal daripada ini, pernikahan antara seorang yang bermanhaj salaf atau dengan seorang yang tidak bermanhaj salaf, tentunya akad pernikahan adalah akad pernikahan yang sah. Ya, akad pernikahan adalah pernikahannya adalah sah. Ya, akad pernikahan ini sah. Demikian. Selama kedua-duanya adalah seorang muslim. Namun tapi saya ingin agar
suami saya itu orang yang bermanhaj salaf. Bagaimana? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya ya, la tunkihul bikr hatta tasta'din. Janganlah kalian menikahkan seorang yang masih perawan sampai kalian minta izin. Demikian ikhwah. Ya, jadi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan anak untuk menikah dengan seorang pilihan kita. Ya, untuk menikah dengan seorang pilihan kita, karena bisa saja dia tidak menyukainya. Demikian. Atau sebaliknya juga, seorang gadis tidak boleh dia menikah sendiri tanpa wali. Jadi wali harus meminta izin kepada si anak gadis. Si anak gadis juga tidak bisa nikah tanpa perizinan dari wali. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dalam masalah ini ya, anti bisa menolak dengan cara yang halus ya. Kalau anti khawatir nanti akan menjadi durhaka, maka coba perhatikan si ikhwannya ini bagaimana manhajnya. Kalau dia seperti orang awam yang tidak mengetahui ataupun hanya ikut-ikutan, maka ya insya Allah dia masih bisa untuk diajarkan walaupun spekulasi. Tapi kalau dia seorang yang memang sudah sangat kental tasawufnya ya, maka saya tidak menganjurkan ya, tidak menganjurkan. Abdurrahman bin Muljam adalah seorang qari yang sengaja diutus Umar bin Khattab ke negeri Mesir. Ternyata di Mesir dia menikah dengan seorang wanita Khawarij dan dia berubah menjadi seorang Khawarij. Dan akhirnya aksi dia adalah membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Gimana kalau dia perempuan? Demikian. Kita nggak katakan tidak sah, akadnya sah, ya, karena masih sama Muslim. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Kalau dia bisa nego ya dengan orang tuanya, demikian, maka itu akan lebih baik. Akan lebih baik ya. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Solo, mau bertanya apa perbedaan mengingat kematian dengan rasa-rasa mau meninggal, dan apa benar firasat seseorang merasa mau meninggal berarti memang dekat dengan hari kematian? Mohon jawabannya Ustaz, syukron. Ikhwah, ketika dia rasa-rasa mau meninggal itu kan juga bukan berarti dia pasti meninggal. Demikian ikhwah. Mengingat kematian ini kan ikhwah tidak harus cepat mati. Seorang ketika mengingat kematian, dengan mengingat kematian dia bisa lebih mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu mengingat kematian, karena di balik kematian itu banyak tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa-rasa mau mati, ya mungkin dalam waktu dekat dia mau mati. Itu dia ikhwah. Jadi mengingat kematian itu bukan berarti rasa-rasa mau mati. Dengan mengingat kematian dia bisa lebih mudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa-rasa mau meninggal, ya dia dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, mungkin besok, mungkin hari itu juga. Ya, serasa mau meninggal. Demikian. Jadi beda ya. Ya. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Taib. Jadi kalau rasa-rasa mau meninggal itu apakah pasti meninggal? Enggak. Ya. Enggak, karena sahabat ini juga menyatakan ma arani illa maqtulan fi awwali man qutil min ashabin Nabi sallam. Aku melihat sepertinya aku itu termasuk orang yang pertama terbunuh di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ya sepertinya gitulah kira-kira, tidak bisa memastikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa ma tari nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu enggak tahu di bumi mana kamu akan meninggal di dunia. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini yang terpenting bagi kita persiapan untuk menuju kematian. Ya. Walaupun kematian itu nanti mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Demikian ikhwah. Azza-Allah. Ini yang terpenting. Ada kalaupun dia rasa-rasa mau meninggal tapi dia santai-santai aja, tidak ada persiapan untuk menuju kematian juga tidak benar tentunya ikhwah. Namanya juga hanya sekedar
rasa-rasa mau meninggal. Makanya yang terpenting itu adalah mengingat kematian agar dia bisa mempersiapkan kematiannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, secara mental apakah ada efeknya kepada anak yang dia jarang bertemu ayahnya? Misalnya ayahnya hanya datang 2 pekan, itu pun hanya hitungan jam, paling lama 1 atau 2 jam. Dan sejauh mana anak ini butuh kehadiran ayahnya. Saya bercerai kala saat anak masih usia 9 bulan, sekarang anak sudah 2 tahun. Si mantan ini sepertinya lebih condong sama anak-anak dari istrinya yang terdahulu yang sudah meninggal. Bahkan dia tidak bisa memberikan 1 hari saja waktu bersama anak yang saya bawa, alasannya sibuk. Oke, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya nafkah, perhatian, pendidikan itu tidak akan pernah putus terhadap antara orang tua dengan anak-anaknya. Apapun dia. Walaupun dia pergi bersama dibawa oleh ibunya. Ya, walaupun dia pergi dibawa ibunya, maka tidak akan bisa putus. Nafkah sandang, pangan, papannya itu masih wajib bagi orang tua si anak walaupun dia hidup bersama ibunya ataupun ibunya tidak. Kalau ibunya tidak diberi, tidak ada hak sedikit pun untuk mendapatkan nafkah. Tapi di sini adalah anaknya, kecuali kalau si ibu yang menyusui anak tersebut. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini tinggal dikompromikan, tinggal diceritakan, diberitahu sang suami dengan dalil-dalil yang jelas bahwasanya anaknya juga punya hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi masalah ini tidak bisa hanya dengan argumen dengan pertengkaran, dengan memberitahu, tapi cobalah diberitahu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Oke, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Erison Pak di Padang. Ya, silakan Pak Erison dari Padang. Saya mau tanya, Ustaz, apakah betul Imran itu lebih mulia daripada Nabi? Ini saya dengar di waktu Apa Pak? Apa lebih mulia? Imran yang dalam Imran yang dalam Al-Quran itu kan ada di surah Maryam kan. Imran. Keluar Imran yang Maryam. Oh, Ali Imran. Imronnya. Ada saya dengar di dalam khutbah Jumat kemarin ini katanya Imran itu lebih mulia daripada Nabi katanya. Oh iya. Iya. Maksudnya Nabi mana ini? Seluruh Nabi? Iya, apakah itu betul gitu? Oh iya. Nabi katanya lebih mulia daripada Nabi yang siapa yang sebelumnya gitu, Nabi yang dalam yang 25 Nabi itu. Halo? Iya, jadi itu aja mau saya tanya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dari Padang bertanya, apakah benar Imron itu, ya Imron ini kan ikhwah? Yang sebagaimana ada suratnya kan, Ali Imron, keluarga Imron. Jadi Imron ini lebih mulia dibandingkan para nabi dan rasul. Ikhwah rahimanallahu, kalau kita perhatikan, tinggal apakah Imran ini nabi apa tidak, gitu ikhwah. Kalau seandainya dia tidak nabi, maka tentunya nabi lebih mulia dibandingkan Imran. Demikian ikhwah. Apalagi kalau dikatakan lebih mulia dibandingkan 25 nabi dan rasul, itu jelas keliru. Ya, jelas keliru. Karena hadisnya sangat jelas sekali bahwasanya Rasulullah mengatakan ana sayyidul waladi Adam, aku adalah pemimpin anak Adam bila fakhar, dan aku tak bangga dengan masalah ini. Jadi manusia yang terbaik secara mutlak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Imran. Demikian ikhwah. Kemudian nabi yang terbaik di antara yang nabi-nabi yang lain itu disebut dengan nabi ulul azmi, karena kesabaran mereka menghadapi umat mereka.
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah kalian sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul. Dia adalah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tiga nabi yang luar biasa. 5 nabi yang luar biasa dibandingkan nabi-nabi yang lain. Adapun Imran Allahu a'lam bissawab, ya. Adapun Imran Allahu a'lam bissawab. Intinya bahwasanya kalau kita bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya Rasulullah lebih mulia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Demikian ikhwah azizallah. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Taib ikhwah azinallahu ikum, sepertinya itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.